Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Ratu Bilqis. Pada video yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut bahasa, bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya ada karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada bencana alam geologi, contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua, ada bencana alam meteorologi, contohnya seperti badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, ada bencana alam ekstraterestrial, contohnya seperti hujan meteor dan badai matahari. Lalu ada jenis bencana alam. Jenis-jenis bencana alam ada 4 jenis, yaitu 1. Banjir, 2. Tsunami, 3. Pencemaran udara, 4. Gempa bumi. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Faktor yang memengaruhi terjadinya banjir. Pertama, banjir dapat terjadi karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Kedua, banjir juga dapat terjadi karena tidak adanya saluran air yang menjadi sarana air mengalir sehingga air akan menggenang. Terakhir, faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarangan tempat. Kedua, melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Ketiga, menggalakkan kembali sistem reboisasi. Keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir dan hal yang berkaitan dengan banjir. Lalu ada kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. 1. Tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri. 2. Mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. 3. Hindari melalui kawasan banjir. 4. Jangan bermain di area banjir. 5. Jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. 6. Senantiasa berdoa. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Tinggi dari gelombang tsunami kurang dari 1 meter. Akan tetapi, ketika menghempas ke pantai, tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 5 meter. Tinggi gelombang ke daratan berkisar antara 50-200 meter dari garis pantai. Lalu, hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami. 1. Jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. 2. Tetap bersama anggota keluarga. 3. Menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Lalu terakhir, hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang. 1. Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. 2. Tetap bersama keluarga. 3. Memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. 4. Berdoa untuk mengatasi kepanikan. Slide selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor, serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dampak dari pencemaran udara yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak pada tanaman. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan. Dampak kepada tanaman yaitu akan terganggu pertumbuhannya. Tanaman juga dapat dihinggapi penyakit seperti klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Terakhir, gempa bumi.
Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepadan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah, maupun mencuat ke atas. Indonesia merupakan salah satu daerah yang rawan gempa karena Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia dan dikelilingi oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Selanjutnya ada proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar gunung berapi saja. Dan ketiga, gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1-100 meter. Lalu, hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa yaitu pertama, membuat bangunan yang tahan gempa. Kedua, mengatur kembali tata letak ruangan. Ketiga, mencegah jatuhnya barang-barang berat. Keempat, mengikuti pelatihan gempa. Dan terakhir, sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Kesimpulannya yaitu, bencana alam merupakan bagian dari siklus alam yang tidak dapat dihindari. Namun, dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kita mengenai jenis dan karakteristik bencana alam, kita dapat lebih siap menghadapi dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Sekian materi tentang jenis dan karakteristik bencana alam yang saya paparkan ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.